Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menuju Cahaya TV. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah inspiratif Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam yang terkenal karena keberanian, kepemimpinan yang kuat, keadilan, dan toleransi agama. Mari kita simak bersama. Salahuddin Al-Ayyubi, yang dalam bahasa barat disebut Saladin, lahir di Tikrit, sebuah kota di Irak pada tahun 1137. Ia menjadi pemimpin Kesultanan Ayyubiyah yang sangat berpengaruh. Salahuddin dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran dan juga karena sikapnya yang bijaksana serta penuh toleransi terhadap penduduk kota yang ia taklukkan. Misalnya, ketika ia merebut Yerusalem pada tahun 1187, ia menunjukkan belas kasihan yang luar biasa terhadap penduduk kota tersebut. Ketika tentara Salib pertama kali merebut Yerusalem pada tahun 1099, mereka dikenal melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi di kota tersebut. Sebaliknya, ketika Salahuddin merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, ia menunjukkan sikap yang jauh lebih manusiawi. Salahuddin memberikan jaminan keselamatan kepada warga Kristen dan Yahudi, mengizinkan mereka meninggalkan kota dengan aman, dan bahkan membantu mereka yang tidak mampu membayar tebusan untuk kebebasan mereka. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana Salahuddin, meskipun seorang panglima perang yang kuat, tetap memegang prinsip kebijaksanaan dan toleransi, yang membuatnya dihormati tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh lawan-lawannya di Barat. Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin dikenal karena perannya yang signifikan dalam Perang Salib. Salah satu pencapaiannya yang paling menonjol adalah ketika ia berhasil merebut Yerusalem dari tangan tentara Perang Salib pada tahun 1187. Yerusalem telah berada di bawah kendali tentara Kristen sejak penaklukan mereka hampir 100 tahun sebelumnya, pada tahun 1099. Untuk mencapai tujuan ini, Salahuddin melancarkan serangkaian kampanye militer yang sukses. Ia berhasil merebut kembali sejumlah kota penting dari kekuasaan musuh. Kota-kota seperti Aleppo, Mosul, dan Tikrit berhasil dibebaskan oleh pasukannya. Setelah serangkaian kemenangan ini, Salahuddin akhirnya mengepung dan merebut Yerusalem, mengembalikan kota suci tersebut ke dalam kendali Muslim. Keberhasilan ini memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin militer dan politik terbesar pada masanya. Pada bulan Juli tahun 1187, terjadilah pertempuran penting antara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dan tentara Perang Salib yang dipimpin oleh Raja Gai dari Lusignan, Raja Yerusalem. Pertempuran ini berlangsung di Hittin, dekat Danau Tiberias di Galilea. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Perang Salib mengalami kekalahan telak. Kekalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk strategi militer Salahuddin yang cerdik dan kondisi pasukan Perang Salib yang kelelahan serta kurang persiapan. Akibat dari kekalahan ini, banyak tentara Perang Salib yang tewas atau ditawan. Kemenangan di Hittin sangat penting bagi Salahuddin karena membuka jalan bagi penaklukan Yerusalem. Dengan kekuatan militer tentara Perang Salib yang melemah, Salahuddin dapat mengepung dan merebut Yerusalem beberapa bulan kemudian, pada bulan Oktober tahun 1187. Pertempuran Hittin menjadi salah satu momen penentu dalam sejarah Perang Salib dan keberhasilan Salahuddin dalam kampanye militernya. Setelah merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang luar biasa. Salahuddin memastikan bahwa warga Kristen dan Yahudi di kota tersebut diperlakukan dengan baik. Mereka diizinkan untuk meninggalkan kota dengan selamat tanpa takut mengalami kerugian atau penganiayaan. Tindakan ini menunjukkan sikap manusiawi dan pemikiran jauh ke depan dari Salahuddin yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Selain itu, Salahuddin juga memerintahkan restorasi masjid-masjid dan gereja-gereja yang rusak selama penaklukan, menunjukkan kepeduliannya terhadap tempat-tempat ibadah dan kepentingan agama lainnya. Hal ini menegaskan reputasinya sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang dihormati oleh musuhnya sekalipun. Selama hidupnya, Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya dikenal sebagai seorang panglima perang yang ulung, tetapi juga sebagai seorang Muslim yang taat. Meskipun terlibat dalam konflik dengan tentara Perang Salib dan pasukan Eropa lainnya, seperti dalam pertempuran melawan Richard V dari Inggris, Salahuddin tetap menunjukkan kesetiaan dan ketaatan pada nilai-nilai Islam.
Nilai-nilai seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan terwujud dalam tindakan-tindakannya sebagai pemimpin. Salahuddin dikenal karena sikapnya yang adil terhadap lawan-lawannya, keberaniannya di medan perang, dan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan politik. Ia merupakan contoh yang sangat dihormati dalam sejarah Islam sebagai pemimpin yang mempraktikkan prinsip-prinsip agama dengan tulus dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kepemimpinannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin adalah pengurus dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas pengawasannya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah teladan dari hadits ini, memimpin dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar atas pengelolaannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya tersebut. Salahuddin Al-Ayyubi adalah contoh nyata dari prinsip ini. Sebagai seorang pemimpin, Salahuddin mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia memimpin dengan keadilan, mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, dan memastikan bahwa keputusan-keputusannya selalu didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan agama Islam. Sikapnya yang bijaksana dan adil membuatnya dihormati oleh baik umat Muslim maupun lawan-lawannya. Melalui kepemimpinannya yang bertanggung jawab dan adil, Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya mencapai kesuksesan dalam medan perang, tetapi juga meninggalkan warisan moral dan spiritual yang besar bagi umat Islam dan dunia secara luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Salahuddin Al-Ayyubi mempraktikkan ayat ini dalam setiap tindakannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah menyuruh umat manusia untuk berlaku adil dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kaum mengarahkan mereka untuk berlaku tidak adil. Hal ini karena berlaku adil adalah tindakan yang lebih dekat kepada takwa atau kesadaran akan Allah. Salahuddin Al-Ayyubi mempraktikkan ajaran ini dalam setiap aspek kehidupannya. Meskipun terlibat dalam konflik dengan tentara perang salib, ia tidak membiarkan kebencian atau dendam pribadi menghalangi keadilan dan toleransinya. Sikapnya yang adil terhadap warga kota yang ditaklukkannya, termasuk warga Kristen dan Yahudi, merupakan contoh nyata dari prinsip-prinsip Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, perilaku dan tindakan Salahuddin Al-Ayyubi mencerminkan implementasi praktis dari ajaran Islam yang diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, Salahuddin juga terkenal dengan kedermawanannya kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Ia mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, membangun infrastruktur, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Sumber kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Kisah-kisah tentang Salahuddin Ayyubi banyak tercatat dalam sejarah Islam, terutama dalam karya-karya sejarah seperti Al-Fath Al-Qusi, karya Baha al-Din Ibn Shaddad, dan Al-Fath Al-Rabbani, karya Ibnu Athir. Sumber-sumber ini memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan, kepemimpinan, dan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah kisah inspiratif Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan keberanian di medan perang, tetapi juga dengan keadilan, toleransi, dan kedermawanan. Semoga kisahnya menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe ke Menuju Cahaya TV untuk video-video inspirasi lainnya tentang sejarah dan nilai-nilai Islam. Terima kasih telah menyaksikan.